kabarnya gimana? Sehat, alhamdulillah. Nah, saya ini mau minta tolong Bu Adi. Saya dapat tugas dari CGP untuk mewawancarai Ibu tentang kasus yang saya bacakan ini. Oh iya, apa yang bisa saya bantu? Ya, ini saya bacakan kasusnya dan Ibu menjawab pertanyaannya. Gak usah, kan kita ngobrol ya. Ini kasusnya Ibu ya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas berbatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, berarti ini Ibu Ari seolah-olah rekan kerja dari Ibu Tati, ya kan? Ceritanya ini. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Jadi, apa yang harus Ibu lakukan kalau melihat situasi seperti itu? Yang harus saya lakukan ya saya diam aja. Mungkin itu sebuah kesepakatan antara kelasnya Ibu Tati, murid dan gurunya. Kalau tidak mengerjakan tugas atau melakukan kesalahan, hukumannya seperti itu. Karena setiap kelas itu punya kesepakatan masing-masing, punya peraturan di dalam kelas itu masing-masing, apa yang harus dijalankan, apa yang harus ditaati, seperti itu. Jadi walaupun saya sebagai rekan kerja, saya tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan kelas mereka masing-masing. Ya, apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpin? Mungkin kalau guru di sekolah ada guru bimbingan konseling atau guru lain yang masuk mungkin memiliki wewenang, tapi kalau sepertinya guru yang lain itu tidak, karena setiap kelas itu kan dikelola oleh guru sendiri-sendiri. Ya, karena guru sebagai pemimpin dalam kelas itu guru itulah yang memimpinnya. Ya. Dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Yang bisa saya lakukan hanya yang ngobrol sharing, tapi tidak saat anak itu dihukum. Mungkin di luar jam pelajaran, saat kita sudah pulang sekolah, itu kan kita punya waktu sesama guru untuk sharing, ngobrol gimana dengan anak ini, begitu peraturan di kelas kami itu seperti apa, kesepakatannya seperti apa, kenapa anak tadi nangis itu kan ditanya, ngapa anakmu tadi nangis. Nah, mungkin ada kesalahan yang dilakukan, anak juga kan menyesal kalau melakukan kesalahan. Kalau tidak dimarahkan kan mereka bisa takut sendiri dengan kesalahannya itu, menyesali kesalahan itu mungkin dengan menangis. Dapatkah Anda menginstruksi Ibu Tati tersebut? Kalau saya sebagai rekan sepertinya untuk saat anak itu dihukum itu tidak. Tapi kalau di luar jam mengajar mungkin kita bisa menginstruksi, tapi tidak instruksi, mengingatkan demi kebaikan kita bersama. Karena zaman sekarang hukuman seperti itu sepertinya sudah tidak layak. Hukuman zaman sekarang itu harus hukuman yang mendidik, bukan hukuman fisik. Terima kasih Ibu Ari atas memberikan waktunya. Sama, semoga berhasil Ibu Triani. Tetap semangat Bu Ari. Ya, terima kasih.
kasih. Assalamualaikum.